diadakan kesepakatan 3 hari. Kalau ada celah, ada aib di barangnya, maka boleh dikembalikan. Kalau ada aib, ada celah, ada kekurangan, yang mana kekurangan itu bukan disebabkan karena kelakuan pembeli, tapi memang aibnya itu sudah ada sebelum terjadi akad, disebut dengan khiyar aib. Jadi hak memilih kepada pembeli selama 3 hari. Jadi kalau ada aibnya maka boleh dikembalikan. Ayyakuna naqdan yadan biyadin. Kalau jual beli uang dengan uang, mata uang dengan mata uang, maka dia harus kontak. Walaupun sekarang ini untuk emas itu ada khilaf di antara ulama, karena emas tidak lagi sebagai mata uang, maka jual beli rupiah dengan emas ini sebagian ulama sekarang membolehkan emas itu dicicil. Kenapa? Karena emas tidak lagi sebagai mata uang. Tapi kalau emas sebagai mata uang, maka otomatis tidak boleh dicicil. Nabi SAW mengatakan bahwa ahsanukum qada'an, kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian itu adalah baik dalam cara membayar hutang. Gimana caranya? Hutang kalau bisa sebelum jatuh tempo bayar, itu baik dalam cara membayar. Kalau bisa dilebihkan, kata Nabi SAW, dilebihkan, tapi atas inisiatif yang berhutang, bukan atas inisiatif yang memberi hutang. Karena kalau atas inisiatif yang memberi hutang, ini saya pinjamkan tapi nanti lebihkan, nah itu riba. Tapi kalau awak meminjam 1 juta, pas balikkan bawa durian agak berbiji, kasih 1 juta bawa durian berbiji, itu bagus. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian yang berhutang adalah baik dalam mengembalikan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbeli dan mengharamkan riba. Dan berikutnya kita melihat bentuk-bentuk jual beli dilihat daripada barang dan harga. Jadi salah satu yang disyaratkan oleh para ulama dalam jual beli ini yaitu adalah barang dan harga, yaitu harus jelas. Yang pertama bentuknya adalah hadirnya barang dan harga. Jadi barangnya ada, harganya juga ada. Dan kita sebutkan bahwa barang ini harus sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, tidak boleh berupa sesuatu yang haram, tidak boleh berupa sesuatu yang najis, tidak boleh berupa hak milik yang tidak sempurna. Seperti kita punya barang tapi kita gadaikan, maka itu tidak boleh kita jual karena kita tidak memilikinya secara sempurna. Artinya kita sedang menggadaikan, walaupun itu punya kita, tapi karena sedang digadaikan maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka ketika barang dan harga ada, ini adalah jual beli yang paling ideal. Karena ada barang, ada harga, ada barang. Ini jual beli yang paling baik. Karena jual beli yang langsung selesai di tempat, selesai urusan, sehingga putus langsung, sehingga tidak menimbulkan bisa terjadi perselisihan di masa yang akan datang. Karena langsung selesai. Walaupun para ulama mengatakan boleh diadakan kesepakatan 3 hari. Kalau ada celah, ada aib di barangnya, maka boleh dikembalikan. Kalau ada aib, ada celah, ada kekurangan, yang mana kekurangan itu bukan disebabkan karena kelakuan pembeli, tapi memang aibnya itu sudah ada sebelum terjadi akad. Maka itu boleh disepakati nanti 3 hari. Kalau ada ketemu cacat daripada barang ini, boleh dikembalikan. Disebut dengan khiyar aib. Jadi hak memilih kepada pembeli selama 3 hari. Jadi kalau ada aibnya maka boleh dikembalikan. Jadi jual beli kontan ini namanya. Disebut dengan jual beli kontan, barang ada, uang ada. Ini paling
ideal karena mencegah terjadinya berbagai macam perselisihan di masa yang akan datang. Uangnya ada, barangnya ada, selesai. Dan ini jual beli yang disyariatkan selagi bendanya tadi diperbolehkan. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hudur as-silah ma'a ghiyabidz zaman. Jadi ada barang tapi harganya tidak ada. Maka ini disebut dengan jual beli hutang. Jadi si pembeli berhutang, uangnya tidak ada, barangnya ada. Atau sekarang ini disebut juga dengan jual beli taksid. Taksid jual beli kredit. Mungkin pakai DP, uangnya ada di depan sedikit, tapi pelunasannya nanti terjadi di masa yang akan datang. Nah, jual beli yang barangnya tidak ada, yang barangnya ada, uangnya tidak ada, ini dilihat. Ada barang-barang yang disyaratkan dia harus kontan, seperti jual beli mata uang dengan mata uang, jual beli rupiah dengan dolar. Ini ishtaratul ulama ayyakuna naqdan mithlan bimithilin. Jadi kalau rupiah dengan dolar diperjualbelikan, maka itu syaratnya harus kontan, tidak boleh terjadi tempo. Jadi kalau kita beli dolar, ini uang rupiah, besok saya ambil dolarnya, ini tidak boleh. Jadi ulama mensyaratkan kalau mata uang dengan mata uang, maka syaratnya kata Nabi SAW, ayyakuna mithlan bimithlin, hendaklah ayyakuna naqdan yadan biyadin, hendaklah dia langsung tunai kontan. Karena dulu mata uang itu adalah dinar, maka kata Nabi, az-zahabu bil-zahab, emas dengan emas, dinar dengan dinar, kalau diperjualbelikan, kata Nabi SAW, az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fiddah, kalau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, maka kata Nabi SAW harus dia naqdan yadan biyadin, harus tunai, karena mata uang dengan mata uang. Jadi kalau mata uang dengan mata uang ini tidak boleh bertempo, maka tidak boleh kredit dolar, tidak boleh kredit rial, kredit ringgit, tidak boleh. Karena kalau mata uang, uang dengan uang, yustaratu ayyakuna naqdan yadan biyadin. Kalau jual beli uang dengan uang, mata uang dengan mata uang, maka dia harus kontan. Walaupun sekarang ini untuk emas itu ada khilaf di antara ulama, karena emas tidak lagi sebagai mata uang, maka jual beli rupiah dengan emas ini, sebagian ulama sekarang membolehkan emas itu dicicil. Kenapa? Karena emas tidak lagi sebagai mata uang. Tapi kalau emas sebagai mata uang, maka otomatis tidak boleh dicicil. Karena kalau uang dengan uang, maka tidak boleh bertempo, dia harus naqdan, harus tunai. Itu disyaratkan bertunai, jadi tidak boleh ada tempo. Nah, selain daripada itu, lebih banyak barang ini boleh uangnya belum ada, barangnya ada. Selain daripada yang tadi disebutkan. Jadi barangnya ada, uangnya belum ada. Jadi lebih dahulu barang, lalu kemudian uang ini jual beli hutang atau jual beli kredit. Maka hukumnya seperti apa? Kalau dia tidak uang dengan uang, maka sebagian ulama atau mayoritas ulama membolehkan. Boleh dia metode kalau cash misalnya 1 juta, kalau di kredit 1.500.000. Jadi boleh, karena ini harganya jelas. Cashnya 1 juta, kreditnya 1.500.000. Oke, itu boleh, tidak ada masalah. Karena harga bertempo dibedakan dengan harga cash, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya mau sama, itu bagus juga. Dan di dalam jual beli kredit ini, dalam jual beli barang ada, uang belum ada, itu ada nilai tolong menolong.
di mana penjual menolong daripada pembeli. Kadang-kadang kita membeli uangnya belum ada, tapi ingin atau berhajat kepada barang itu, maka si penjual bilang ambil aja lagi uangnya nanti. Nah kan itu artinya ada nilai tolong menolong di situ. Yang penting tolong menolongnya tidak terselubung. Terlambat bayar tambah lagi, terlambat bayar tambah lagi, terlambat bayar tambah lagi. Kalau itu agak terselubung sedikit, agak bingung kita ini menolong atau mencekik, agak ragu kita. Nah, tapi kalau dia memang memberikan dengan lapang dada, ini kapan saja dibayar silahkan, itu tolong menolong. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seseorang idza ba'a sam'an washtara sam'an. Allah menyayangi seorang pembeli yang berbuat baik kepada penjual, dan Allah menyayangi penjual yang berbuat baik kepada pembeli. Nah, jadi dalam jual beli hutang ini ada sisi tolong menolong, di mana yang punya barang ini menolong si pembeli dalam sisi yang lain. Apalagi kalau orang itu sangat berhajat, dia sangat membutuhkan kebutuhan anak sekolah misalnya, maka ini bagus, saling tolong menolong. Nabi SAW mengatakan, man yassara ala musirin, siapa yang memudahkan urusan seseorang, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, siapa yang melapangkan kesempitan daripada saudaranya, maka kata Nabi SAW, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang menyusahkan saudaranya di dunia, maka Allah menyusahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nah, jadi ada sisi tolong menolong. Jadi si pemilik barang ini menolong daripada yang membeli uang yang belum ada. Ada sisi membantu dia di situ. Makanya dibantu juga harus tahu diri. Nah, sudah ditolong, maka kalau bisa tepat waktulah di dalam membayar, tepat waktulah di dalam melunasi hutang. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di antara orang yang baik dalam amalan, ciri orang yang baik dalam amalan dalam hablum minan nas itu, kata Nabi SAW, di antara ciri orang yang baik di dalam bermuamalah ini adalah orang yang bagus di dalam membayar hutang. Jadi kalau dia bagus dalam membayar hutang, insya Allah dia bagus dalam urusan muamalah. Tapi kalau dia berhutang mudah, membayarnya susah, itu termasuk indikator sangat jelek dalam muamalah, sangat buruk dia dalam muamalah, tidak bisa dipercaya. Jadi kalau mau diajak kerjasama, pikir-pikir dulu, jangan. Nah, maka orang itu bisa diuji dia, dipindahkan mudah nggak dia membayar. Ada orang mudah berutang sangat sulit untuk membayar, itu buruk dalam bermuamalah. Nabi SAW mengatakan bahwa ahsanukum qada'an, kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian itu adalah baik dalam cara membayar hutang. Gimana caranya? Hutang kalau bisa sebelum jatuh tempo bayar, itu baik dalam cara membayar. Kalau bisa dilebihkan, kata Nabi SAW, dilebihkan, tapi atas inisiatif yang berhutang, bukan atas inisiatif yang memberi hutang. Karena kalau atas inisiatif yang memberi hutang, ini saya pindahkan tapi nanti lebihkan, nah itu riba. Tapi kalau awak minjam 1 juta, pas balikkan bawa durian agak berbiji, nah kasih 1 juta, bawa durian berbiji, itu bagus. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian yang berhutang adalah baik dalam mengembalikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa man ahsana ilaikum ma'rufan fakafiruhu, siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah perbuatan baiknya. Jangan justru sebalik, sekarang orang sudah dibantu malah lari. Sejak awal dia sudah tidak berniat baik. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berhutang, siapa yang mengambil harta saudaranya dan dia tidak berniat baik dalam menunaikan, maka kata Nabi SAW, kata Allah lahu sariqan, dia dicatat sebagai pencuri, kata Nabi SAW.
Dan orang kalau berutang tidak berniat baik untuk membayar utangnya, maka dia tidak ditolong oleh Allah untuk membayarnya. Tapi kalau dia berniat baik untuk menunaikan, maka dia insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yughfar lisyahid." Semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan oleh Allah illa dain, kecuali utang. Apabila menggunakan Allah Subhanahu wa taala, maka jual beli kredit ini ada sisi bagusnya, ada sisi tolong-menolong, tetapi harus diperhatikan adab dan ketentuannya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini adalah salah satu muamalah yang dibolehkan, memberikan banyak kemudahan, tapi jangan sampai menjadi wasilah bagi kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam bermuamalah. Kita berusaha dalam muamalah ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah tidak hanya hablum minallah, tapi ibadah juga itu melalui hablum minannas. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.